Selamat datang di Kebaktian M2 Sunday Service. Tema firman Tuhan hari ini adalah Never Enough. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak dapat memuaskan hati kita. Apa yang dapat memuaskan hati dan hasrat kita? Kita akan temukan jawabannya pada khotbah firman Tuhan pada hari ini. Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi saya sapa, Shalom. Shalom. Kita bersyukur karena pada hari ini kita masih dapat beribadah dengan keadaan hati yang penuh dengan sukacita. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk menenangkan pikiran dan hati kita. Kita akan saat teduh sejenak. Ibadah pagi kita akan kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang sekali lagi lagu ini. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah, nafas kehidupan, kesehatan,
hari yang indah, dan keselamatan yang masih Engkau berikan kepada kami, terbukti bagi kami pada hari ini kami ada karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa yang maha baik, saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami, serta untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kiranya Engkaulah yang menjamah dan mempersiapkan hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami ini bisa memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi dan dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini. Mohon Tuhan juga yang memberkati mereka, memberikan mereka umur yang panjang dan kesehatan selalu, agar kami dan orang tua kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami juga memohon pengampunan-Mu karena kami telah banyak menyakiti hati-Mu dan sesama kami manusia. Ampunilah kami ya Tuhan, supaya kami tidak terhalang oleh kasih-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati pikiran kami Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman-Mu nantinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang saudara-saudari yang di rumah untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dialah Allah yang setia, yang memberikan yang terbaik bagi orang yang bergantung dan berserah kepadanya. Bapa, Kau setia. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Lebih dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
jiwaku. Dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, yaitu never enough. Dasar firman Tuhan dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudara-saudara, waktu kita mendengar kata never enough, kita langsung ingat judul dari sebuah lagu yang sangat populer, yang juga menjadi soundtrack film yang terkenal The Greatest Showman. Lagu ini memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa apapun pencapaian yang diperoleh oleh manusia tidak akan pernah membuat manusia menjadi puas. Tidak akan pernah membuat manusia itu merasa cukup puas. Never enough. Saudara, di bagian referen lagu Never Enough, di situ ada dikatakan, all the sign of 1,000 spotlight, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Tower of gold are still too little. These hands could hold the world, but it will never be enough. Saudara, lagu ini mengatakan sekalipun seluruh cahaya menyinari kita, sekalipun kita memiliki menara emas, bahkan tangan kita memiliki dan menggenggam dunia, manusia tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan pernah merasa cukup. Never enough. Kalau semua pencapaian manusia di dalam dunia ini, kekayaan, kepintaran, ketenaran, tidak akan pernah membuat manusia merasa cukup. Lalu pertanyaannya adalah, apa hal yang bisa membuat manusia puas? Apa hal yang bisa memuaskan segala hasrat manusia dan membuat manusia merasa cukup? Enough. Saudara-saudara, hal inilah yang sudah disadari oleh pengkhotbah yang menyatakan dirinya sebagai anak Daud, Raja Yerusalem. Siapakah dia? Raja Salomo. Raja Salomo dengan hikmat Tuhan di masa tuanya,
di akhir kehidupannya, ketika dia melihat perjalanan hidupnya selama ini, Salomo menyatakan dengan sangat jelas di ayat yang kedua dan ayat yang ke-8. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu menjemukan. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat. Telinga tidak puas mendengar. Never enough. Saudara, siapakah Raja Salomo ini yang menggunakan kata sia-sia sebanyak 35 kali sepanjang kitab pengkhotbah ini? Dan mengapa Salomo menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah sia-sia? Alkitab menyatakan bahwa Salomo adalah raja yang sangat kaya raya. Bahkan ada yang menghitung kalau dikonversi ke zaman sekarang, maka kekayaan Salomo itu sekitar 2 triliun US dollar. Salomo jauh lebih kaya daripada Bill Gates, Jeff Bezos, bahkan Salomo lebih kaya dari orang terkaya di dunia saat ini, Elon Musk. Saudara-saudara, Raja Salomo bukan saja sangat kaya, tetapi dia juga adalah raja yang sangat berhikmat. Salomo membuat 3.000 amsal. Ya, amsal adalah kata-kata bijak. Membangun bait Allah yang sangat megah di Yerusalem. Sampai membuat Ratu Sheba, ratu dari negeri Ethiopia, dari Afrika, terkagum-kagum terhadap Raja Salomo. Dan dia sengaja datang ke Yerusalem untuk menguji hikmat Raja Salomo. Dan ketika dia melihat dan mendengar hikmat Raja Salomo, Ratu negeri Sheba begitu sangat terpukau. Saudara-saudara, bahkan Raja Salomo bukan hanya sangat kaya, bukan saja sangat berhikmat, tetapi dia juga adalah orang yang sudah mengalami segala kemewahan dan kenikmatan dunia. Betapa tidak, saudara, Alkitab mencatat Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik atau selir. Kalau di total, Salomo memiliki 1.000 wanita di dalam hidupnya. Saudara-saudara, seorang raja yang kaya, raja yang sangat berhikmat, sangat terkenal, dan seorang raja yang sudah menikmati kesenangan dunia, dia menyimpulkan kehidupan manusia, segala sesuatu adalah sia-sia. Ketika Raja Salomo telah memperoleh segala pencapaian dalam hidupnya, memiliki segala apa yang diinginkan oleh hasrat manusia, kekayaan, popularitas, hikmat, bahkan kesenangan dunia, justru pada saat itu Salomo mengalami kekosongan dan kehampaan dalam hidupnya. Sehingga Salomo berkata, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara, ketika Raja Salomo mengatakan segala sesuatu di bawah matahari ini sia-sia, ini bukanlah sekedar ungkapan pesimistis, keputusasaan, ataupun kekosongan batin yang sangat mendalam dalam hatinya. Tetapi ketika Salomo mengatakan segala sesuatu sia-sia, ini juga merupakan satu ungkapan kejujuran realita hidup. Raja Salomo menyadari dengan sangat mendalam bahwa kalau hidup hanya untuk di dunia ini saja, maka semuanya pasti sia-sia. Mengapa, saudara? Yang pertama, kalau kita hidup hanya untuk dunia ini saja, semuanya sia-sia. Alasan yang pertama, karena tidak ada satupun hal di dunia ini yang membuat manusia merasa cukup. Tidak ada, saudara. Tepatlah seperti dalam lirik lagu Never Enough dikatakan tadi. Sekalipun kita memiliki menara emas, bahkan tangan kita menguasai dan menggenggam dunia, manusia tidak akan pernah merasa cukup. Pengkhotbah 5 ayat 9 menyatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilan. Ini pun sia-sia. Saudara, kalau kita hidup hanya untuk di dunia ini saja, maka manusia tidak akan pernah merasa puas di dalam hidupnya. Never enough. Alasan yang kedua, kenapa Salomo mengatakan segala sesuatu sia-sia?
Karena semua pencapaian yang kita peroleh di dunia ini, seberapa hebatnya, bersifat sementara. Seberapa kayanya pun saudara hari ini, sepintar apapun engkau saat ini, dan seberapa nikmat pun, betapa bahagia pun hidupmu hari ini, Salomo mengingatkan bahwa semuanya itu sementara. Semuanya akan berlalu dan akan berakhir. Saudara, apakah engkau mengenal orang ini? Saya yakin hampir semua kita tidak mengenal orang ini. Padahal di awal abad 20, dia adalah orang yang paling kaya dan paling berpengaruh, bahkan dihormati di seluruh dunia. Bahkan orang mengatakan bahwa dia jauh lebih hebat dan Bill Gates sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang ini. Tetapi hampir semua kita tidak mengenal orang ini. Siapa dia, saudara? Dia adalah Andrew Carnegie. Tapi saudara, lihatlah. Seberapapun kayanya dia, sehebat apapun dia pada masa itu, semuanya hanya sementara. Dan hari ini, hampir semua orang tidak mengenal dia. Hidup ini di dunia hanya sementara. Dan yang ketiga, kenapa Salomo mengatakan segala sesuatu sia-sia? Karena pada akhirnya semua manusia akan mati. Orang kaya atau orang miskin, semuanya akan mati. Orang yang berhikmat ataupun orang yang bodoh juga akan mengalami kematian. Orang yang menikmati hidup dan yang saat ini sedang menderita, toh akhirnya akan memiliki akhir yang sama, yaitu kematian. Maka Salomo mengatakan semua manusia memiliki nasib yang sama dan berakhir di titik yang sama, yaitu kematian. Karena itu saudara-saudara, kalau kita hanya mengandalkan hidup di dunia ini saja, benarlah dan tepatlah apa yang dikatakan Raja Salomo, semuanya sia-sia. Saudara, kalau semua pencapaian di dalam dunia ini, kekayaan, popularitas, hikmat, kepintaran, kesenangan, tidak akan pernah membuat manusia merasa cukup dan sia-sia. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang membuat manusia merasa cukup? Apa yang membuat hidup manusia bermakna dan memiliki arti? Raja Salomo akhirnya menemukan jawaban dari semua kegelisahan hidupnya, bahkan hidup semua orang di muka bumi. Bagaimana manusia menemukan kepuasan batin yang sejati? Jawabannya ada di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Saudara, tanpa Tuhan hidup manusia tidak berarti dan hampa. Tanpa Tuhan manusia tidak memiliki tujuan hidup. Tanpa Tuhan tidak ada kekekalan dan keabadian. Dan tanpa Tuhan, semua yang kau miliki hari ini, kekayaan, kepintaran, kesenangan, tanpa Tuhan semuanya akan berlalu dan sia-sia. Karena itu saudara, Raja Salomo di masa tuanya mengingatkan kita, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Percayalah saudara, bahwa hanya dengan percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, maka engkau akan memiliki hidup yang berarti dan engkau akan merasa cukup di dalam hidupmu. Engkau tidak akan lagi mengatakan never enough, tetapi engkau akan mengatakan it is enough. Seperti yang dikatakan seorang ahli matematika Blaise Pascal, ada satu ruang di dalam diri manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun kecuali oleh Tuhan Allah Sang Pencipta. Percayalah dan hiduplah di dalam Tuhan, maka engkau akan merasa cukup, enough. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sumber kehidupan kami. Kami bersyukur lewat hamba-Mu Raja Salomo kami diingatkan kembali bahwa kami hidup adalah untuk memuliakan Engkau. Karena itu Tuhan, ajar kami saat kami belajar sungguh-sungguh
saat kami bekerja dengan sungguh-sungguh, saat kami berusaha mengejar cita-cita dan ambisi hidup kami, saat kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. Sadarkan kami Tuhan, bahwa kami juga membutuhkan Tuhan. Karena hanya di dalam Engkaulah ada perhentian. Di dalam Engkaulah kami merasa cukup dan kami merasa puas. Terima kasih Tuhan, lewat hamba-Mu Raja Salomo kami menemukan jawaban bahwa semua pencapaian dunia tidak akan membuat kami merasa cukup. Tetapi Engkaulah sumber kehidupan kami yang akan membuat kami tenang dan membuat kami bermakna dan berarti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudara, terima kasih karena kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan di ibadah online Metodis 2 Sunday Service. Kami tetap menyambut saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara, kami mengajak supaya setiap minggunya kita boleh mengikuti ibadah dengan baik. Kita ikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya, memuji Tuhan di tempat kita masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Never Enough. Dasar firman Tuhan dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Saudara, kita sudah belajar firman Tuhan bahwa hanya di dalam Tuhan kita bisa merasa cukup dan hidup kita menjadi berarti. Saudara, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita dan seluruh keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and glory, forever. Amen.
Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.